bagaimana peran SKK Migas untuk memperkuat ketahanan energi nasional pasca kenaikan BBM. Nah, ini pemahaman ini dulu yang semoga kita bisa sama-sama dalam satu perspektif, sehingga nantinya dalam mengidentifikasi masalah kita bisa sama-sama menemukan solusi. Di sektor migas ini yang di SK Migasnya orangnya nggak nyampe 1000, hanya 700 orang, itu bisa memberikan pendapatan hampir 150 triliun sampai 200 triliun setelah dipotong. Bayangkan dengan perusahaan batubara dan mineral itu ada 8.000 perusahaan, tetapi sumbangan ke APBN-nya hanya 12 triliun. Nah, ini apalagi di migas itu perusahaan yang produksi hanya sekitar 60 wilayah kerja. Nah, ini menggambarkan seberapa pentingnya migas hulu ini untuk APBN kita secara nasional. Kita ingin memastikan minyak yang kita punya sekarang itu bisa mengamankan pendapatan APBN dulu. Nggak usah banyak-banyak cerita seluruh minyak dari dalam bumi kita untuk ngisi mobil-mobil lah, itu nantilah. Tapi minimal dengan apa yang kita sudah dapat, kita ingin memastikan APBN kita aman dulu. Alhamdulillah, walaupun lifting minyak beberapa kali meleset, tapi target pendapatan negara selama ada BP Migas ya Pak Gede ya, itu selalu lebih. Jadi uangnya itu justru lebih. Kita belum bisa mengharapkan minyaknya aja cukup untuk seluruh masyarakat. Nanti dululah, uangnya dulu minimal. Nah, sehingga peran ini bergeser. Kita melihat SKK Migas atau BP Migas paling pertama adalah dia mengamankan pendapatan negara dulu. Jadi mengamankan pendapatannya ini juga itu memerlukan upaya. Pertama apa? Pertama jelas upayanya kita ambil minyak sebanyak-banyaknya dari perut bumi. Nah, kedua, karena ini targetnya pendapatan, itu sekaligus memastikan ongkos untuk mengambil minyaknya ini terkendali. Nah, disinilah peran penting dari SKK Migas dan BP Migas, sehingga target pencapaian pendapatan negara kita itu sampai dulu. Kita nggak usah ngomong lah bikin jalan, bikin sekolah, bikin rumah sakit, kalau uangnya nggak ada. Apa iya kita mau ngutang lagi? Karena kita sudah dibatasi dengan undang-undang, defisit APBN itu maksimal 3%. Jadi ngutang pun juga tetap ada embel-embelnya, nggak bisa sembarangan ngutang. Nah, itu yang pertama, dari sisi pendapatan harus tercapai dulu. Kedua, karena minyak ini dalam berbagai prediksi hanya tinggal 12 tahun lagi, dengan apa yang kita ada sekarang, dengan laju pengurasan sekarang, sudah saatnya kita memerlukan eksplorasi baru untuk menemukan cadangan minyak yang baru. Nah, inilah yang diperlukan juga dari SKK Migas, itu untuk memberikan ibaratnya dengan kata mudahnya merayu para investor-investor ini untuk masuk menanamkan uangnya untuk membuat data yang nantinya data ini bisa menunjukkan, oh di sini ada minyak baru, di sini ada temuan gas baru. Nah, itulah dua peran utama SKK Migas atau BP Migas zaman dulu dalam perspektif kami di parlemen.